ya Rabbal Alamin. Baiklah para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita melangkah pada acara inti di pagi hari ini, pengajian Ahad pagi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Sholeh, MPD PNI, yang bertemakan Qalbun Wahid, yang mana tema ini merupakan tema yang berkaitan dengan tema di Ahad lalu, yaitu Qalbun Salim, dan pada Ahad yang akan datang yang berjudul Qalbun Mayyit, kepada Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Sholeh, MPD PNI. Waktu dan tempat kami haturkan. Tisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah hangat tapi segar, di samping dapat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yukhlaqil jinnu wal insu illa liya'budun wala asbagha alaihim ni'amahu illa liyuhmadu wala unzila alaihim kutubuhu wa ursila ilaihim rusuluhu illa liyu'rafu. Ahmadu subhanahu hamda abdin yakhafu minhu wa yarju. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bapak Ibu Majelis Taklim Ahad pagi di Islamic Center Gontor Nganjuk yang dirahmati Allah, para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, rahimakumullah.
Alhamdulillah pada pagi ini atas hidayah, taufik, inayah dan ridho Allah kita dimudahkan untuk hadir di Raudhatun min Riyadhil Jannah, pertamanan dari pertamanan surga. Mudah-mudahan saja ilmu yang kita kaji pada pagi ini dan karena kegemaran kita untuk hadir di pertamanan surga di dunia, nanti di akhirat mengantarkan kepada kita untuk dimudahkan masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Keutamaannya kita turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, tentu juga berserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang berusaha untuk istiqomah meneladani sunnahnya nanti di akhirat diakui sebagai umatnya dan kemudian mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Islamic Center Guntur Nganjuk yang dirahmati Allah, tema yang minta untuk diusung pada pagi ini adalah qalbun marid, hati yang sakit. Namun izinkan sebelum masuk pada kajian utama, perlu kita persegar kembali ingatan kita hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah. Pada satu ketika Ibnu Abbas, sepupu Rasulullah, yang pada satu ketika pernah didoakan oleh Rasulullah, telapak tangan kanan Rasulullah itu ditempelkan ke dadanya Ibnu Abbas sambil mengatakan, kalian nanti ahli Al-Quran, ahli tafsir, dan akan dimasukkan surga tanpa melalui hisab. Tidak setiap sahabat orang diperlakukan Rasulullah seperti itu. Tentu mesti ada kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri Ibnu Abbas. Maka ternyata kalau kita baca manaqib, sejarah hidup dan kehidupannya Ibnu Abbas itu, memang ada tanda-tanda kalau dirinya persis seperti yang didoakan Rasulullah. Pertama, usia 7 tahun sudah hafal Quran dan bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sekiranya terkumpul banyak sahabat, lantas ada sesuatu yang perlu difatwakan, perlu didiskusikan, maka Abu Bakar, Umar, Ali pun memberikan kesempatan kepada Ibnu Abbas untuk menyampaikan fatwanya. Itu pertama. Lalu yang kedua, saat usia 50 tahun Ibnu Abbas itu mendapatkan nikmat sakit keras. Tiba-tiba matanya ini buta, tapi tidak pernah minta untuk disembuhkan, hingga sampai meninggal dunia usia 71 tahun. Itulah bedanya kita dengan Ibnu Abbas. Kalau kita sakit gatal, bingungnya sudah setengah urip.
lari sana lari sini, bahkan cari kambing putih. Kambing putih dihitamkan, saya dibuat orang itu, dibuat tetanggaku, dan sebagainya. Jadi malah datangkan syirik. Kalau Ibnu Abbas tidak demikian, makomnya sudah makom hakikat, sudah sampai pada makom ma'rifat. Maka tidak ada satu pengalaman apapun baginya kecuali mesti harus ikhlas dan ridho, karena Allah itu maha suci dan tentu apa yang dipilihkan Allah mesti yang terbaik. Ini tidak perlu kita carikan dasar logika pikiran normal kita. Kalau orang sudah sampai tingkat puncak ma'rifatullah-nya ya seperti itu, semuanya nikmat tuh. Jadi selalu husnudzon, tidak suudzon. Menurut orang lain sakit, baginya sehat. Bagi orang lain, menurut orang lain sengsara, baginya ini justru mulia, bahagia. Ini orang kalau sudah sampai tingkat makom itu. Tidak seperti kita, ada corona saja sudah takutnya sudah bukan main. Padahal setiap apapun yang ada di langit, di daratan, di udara, di lautan, benda apapun yang ada itu bergeraknya atas wahyu Allah, diamnya atas wahyu Allah. Gak ada gerak dan diamnya ini tanpa wahyu Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satu benda di langit, di daratan, di udara, di lautan yang jika nama kemuliaan Allah disebut itu bisa mendatangkan mudarat sakit kepada kita. Semua ada perintah Allah. Justru saat ketika kita ketakutan berlebihan itulah maka tunduk pada hukum law of attraction. Kalau bapak ibu ketakutan berlebihan pada corona, bisa bapak ibu datangi coronanya atau corona itu juga datangi ibu bapak. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Abbas orangnya kepasrahannya, tingkat tawakalnya, jangan taruhkan husnudzon setiap apapun, maka tunduk pada hukum neuroscience, rekayasa otak. Jangan pernah orang merasa mengharap berhasil hidupnya kalau pikirannya itu berpikir gagal, tidak sukses. Jangan pernah bapak ibu mengharap tubuhnya sehat kalau hari-hari selalu didera persepsinya bahwa tubuhku itu sakit. Nah oleh karena itu ada juga sunnahnya ana indaluni adibi, sungguh aku tergantung pada prasangka hambaku. Kalau positive thinking, husnudzon yang terjadi ya positif. Kalau negative thinking maka yang terjadi negatif. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, itulah Ibnu Abbas. Maka kalau dirinya sabar sakit, tidak ngeluh, ikhlas dan ridho, sudah barang tentu seluruh dosanya terampuni. Bayangkan hingga sampai 71 tahun berarti 21 tahun. Satu detik saja orang ini sabar saat menghadapi kesulitan. Tak kesulitan yang bersumber dari dirinya oleh karena sakit fisik atau psikis, dosanya sudah berguguran. Hadis ini sahih, bisa dibuka di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, muttafaqun alaih. Barang siapa yang ditimpa kesulitan, baik yang nimpa pada dirinya berupa sakit atau usaha tidak sesuai dengan harapan, anak, istri, suami gak sesuai dengan yang dicita-citakan,
maka dosanya akan berguguran kayak seperti bergugurannya daun dari ranting pohon. Jadi doa Rasulullah itu ada kaitannya dengan manakibnya tadi. Maka wajar kalau Sa'd bin Ibnu Abbas itu masuk surga tanpa dihisab karena tingkat kepasarannya itu tinggi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kepingin kok nyampaikan pada satu ketika Ibnu Abbas itu cerita tentang sahabat lain. Sahabatku pernah mengatakan kepada saya bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik untuk saya jadikan teman duduk?" Jawab Rasulullah adalah, kalau kalian menemui orang yang kalian duduk dengannya akan mengantarkan kalian ingat kepada Allah. Yang kedua, teman yang paling baik kalian jadikan teman duduk adalah kalau kalian duduk dengannya tambah ilmumu. Lalu yang ketiga, kalau kalian duduk dengannya ingatkan akan ada akhirat. Parameternya ya tiga ini aja. Kalau kita duduk dengan siapa saja, siapapun orangnya, dimanapun, kapanpun, parameternya tiga ini. Kalau duduk kita ngantarkan ingat kepada Allah, nambah ilmu kita, mengingatkan akan ada akhirat, maka duduk itu adalah mabruk biridhoillah. Ya seperti ini. Ini duduk yang berkah. Karena yang kita bicarakan, materi yang kita angkat, isu yang kita usung adalah berkaitan dengan bagaimana menjadi orang soleh, bagaimana menjadi orang baik, bagaimana menjadi kekasih Allah, bagaimana hidup ini dijalani. Yang antarkan kita nanti tambah ilmu kita, ingat akan adanya Allah, dan tentu ingat akan akhirat. Maka wajar kalau majelis semacam itu disebut raudhatun min riyadil jannah. Kalau jenengan sebenarnya dari rumah tidak ada niatan untuk ke majelis taklim seperti ini, maunya refreshing ke alun-alun situ, tiba-tiba ini ada majelis taklim, karena pepergiannya tidak begitu penting, lantas dianjurkan oleh Rasulullah kita ini mampir, kemudian duduk dan ikut bergabung mendengarkan apa yang disampaikan. Maka hadisnya, kalau kalian sedang berjalan lantas menemui pertamanan surga, maka berhentio, kemudian duduk bergabung dengannya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan pertamanan surga itu?" Jawab Rasulullah, adalah majelis ilmu, majelis taklim. Makanya tamanan surga ini, kalau dosanya banyak kepingin untuk diampuni, sering-sering datangi majelis taklim. Benda yang di langit, di daratan, di udara, di lautan, semua memohonkan ampun kepada kita. Barang siapa yang setelah sholat subuh kemudian buka ayat Al-Quran atau hadis atau satu ilmu, satu ayat saja, satu hadis saja, dibaca, direnungkan, jauh lebih baik daripada sholat semalam suntuk sama sekali tidak tidur. Nah, jadi betapa pentingnya kita ini mesti melibatkan diri untuk selalu hadir pada majelis taklim. Ini tadi tak sampaikan sambil menanti teman.
yang belum hadir biar full untuk bisa mendapatkan materi tentang Qalbun Marid. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang kita masuk kepada kajian Qalbun Marid. Sebenarnya kitab yang tak kaji buahnya, dan tak mungkin tak bawa ke sini. Ini hanya beberapa aja. Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tapi mukhtasarnya saja, ringkasannya. Ya nanti dibuka bab Ajaibul Qalb. Lantas ada Qutul Qulub, makanan hati. Ini ada 2 jilid. Yang tak bawa jilid 1, nanti bisa dibuka. Lalu tafsir Al-Qurtubi yang dikenal dengan tafsir Ahkamul Quran Al-Qurtubi. Nanti bab Maradun fi qulubihim maradun, surat Al-Baqarah ayat 10. Nanti dibuka, dikaji di rumah. Ini ada 11 jilid dan ada yang 25 jilid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak mungkin tak bacakan semua. Nanti waktunya tentu habis. Kalau kepingin untuk belajar baca kitab, ya silakan datang saja ke Kediri sana. Ya nanti, tapi sudah tak kaji. 3 hari ini tak kaji, tak kutipkan dari berbagai. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud. Jadi ada banyak, kan tidak mungkin tak bawa ini semua. Ini ada kitabnya, semua bisa dilacak nanti ya. Dan nomornya juga sudah ada, halamannya berapa gitu ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bicara tentang Qalbun Salim, ya, Qalbun Marid, maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya perlu dipertanyakan, apa sih yang dimaksud dengan qalbu itu? Al-qalb, hati itu apa? Karena secara fisiologi tampaknya kosakata bahasa selain bahasa Arab itu terbatas, sehingga tidak secara penuh itu bisa menerjemahkan kata qalb. Ya. Kalau kita bicara tentang qalbu, diartikan hati, hati liver atau jantung. Kalau kita buka di Muttafaqun alaih Sahih Bukhari Muslim, maka akan kita temukan ala inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah, di dalam jasad dirimu itu, inna fil jasadi mudghatan, itu ada darah. Sampai Rasulullah menunjuk, ala inna fil jasadi mudghatan. Sekian, mudghatan. Fa'idha saluhat saluhal jasadu, fa'idha fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau segumpal daging tadi di sini baik, maka baik semua tubuhmu. Kalau rusak, rusak semua tubuhmu. Maka karena Rasulullah memberikan isyarat ini, maka yang dimaksud tentu secara fisiologi adalah jantung. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita bicara tentang hati, itu adalah liver. Tapi sekali lagi, yang dimaksud dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tadi adalah jantung.
Dari sisi fisiologi, dari kacamata kedokteran, pun jantung itu mempunyai peran yang amat sangat sentral. Di antara fungsinya adalah memompa darah dalam tubuh kita yang kurang lebih setiap hari itu 1000 kali putaran untuk membawa zat-zat makanan vital ke seluruh jaringan tubuh kita sebagai makanan sel, sebagai juga sumber energi. Jadi kalau jantung bermasalah, maka akan datangkan gangguan seluruhnya. Gitu. Begitu juga kalau suatu saat dihatikan liver, hati dalam pengertian ini pun juga mempunyai peran yang amat sangat dahsyat dalam hidup dan kehidupan kita dan menentukan sehat dan sakit kita. Tetapi ketika kita ini kaji dalam ayat-ayat Al-Quran, bervariasi memberikan makna al-qalb, maka kemudian nanti dibuka di bab hadil wal isyruna fi ajaibil qalb, keajaiban hati di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Maaf, di Ihya Ulumuddin. Tak simpulkan saja, Imam Ghazali itu memberikan 2 makna. Dan di dalam kitab ini akan kita temukan ada istilah qalbu, ada istilah an-nafsu, ada istilah ruh, ada istilah fuad, ada istilah al-aql. Dan maknanya kadang bergantian. Maka kemudian Imam Ghazali hanya menyimpulkan kalau maknanya ruh, maknanya batin itu adalah ruh, immaterial, ghairul madda, bukan jantung tadi maksudnya dalam secara fisik, bukan liver itu tadi. Itu kalau itu makna ruh. Jadi immaterial, invisible, yang enggak terlihat, yang enggak teraba, yang enggak terukur. Tapi kemudian ada yang visible, yang si visible itu terukur, teraba. Maka kemudian artinya jantung atau liver. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian sakit yang dimaksud ini apa sakit jantungnya? Artinya tema yang kita angkat ini kita bicara tentang sakit jantung, gangguan jantung, apa gangguan liver, gangguan hati. Nah tentu saya paham yang dimaksud oleh Pak Ustadz sini adalah penyakit hati dalam pengertian bukan fisiologi, nah tetapi bersifat invisible tadi. Nah, dari sinilah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam istilah di konteks di kitab itu ada sehat walafiat, dibahasakan Indonesia sehat walafiat. Kalau sehat, ini harus kita pahami dulu ketika kita bicara tentang sakit. Sehat itu kalau merujuk kepada WHO, World Health Organization, organisasi kesehatan dunia, itu adalah keadaan sejahtera baik fisik, psikis, ekonomi, sosial. Jadi spektrum maknanya sehat itu luas. Kalau kita merujuk kepada WHO ini, seorang dikatakan sehat manakala secara laboratorium setelah di general check nggak ada gangguan yang berarti, semuanya normal. SGPT, SGOT-nya normal, kreatinin, uriumnya normal,
limfositnya normal, eritrositnya normal, limfositnya normal. Jadi kalau secara laboratorium menunjukkan seluruh hasil general check kita menyampaikan informasi normal, maka secara fisik, biologikal itu sehat. Tapi ada jiwa, dan jiwa itu apa? Ya. Itu pertama. Lalu yang kedua, orang belum tentu sehat fisiknya, sehat kemudian afiat belum tentu. Yang dikatakan sehat itu adalah keadaan di mana anggota tubuh kita ini bisa kita gunakan normal, tidak ada gangguan, tidak ada keluhan. Tapi belum tentu afiat. Mata saya ini bisa jadi tidak sehat, karena kalau melihatnya tanpa dibantu kacamata, maka tidak akan kelihatan. Kalau kelihatan ya jadi satu gitu. Maka artinya mata saya itu tidak sehat, karena secara fungsional saya tidak bisa melihat tanpa bantuan kacamata. Tapi bisa jadi afiat. Afiat itu dari makositnya, dari kegunaannya. Kegunaan apa maksud Allah menciptakan mata ini? Walaupun kok tidak sehat dibantu oleh kacamata pembesar, saya ini plus ya, pembesar. Jadi ada gangguan secara fisiologis fungsinya, tapi bisa afiat. Sesuai dengan tujuan Allah menciptakan mata ini adalah untuk ibadah, membaca ayat-ayat Allah. Maka itu afiat. Makositnya, telinga, kita bisa dengar sesuatu tanpa mesti harus dibantu oleh alat pendengar suara. Sehat, tapi belum tentu afiat kalau kita dengarkan atau mendengarkan sesuatu yang maksiat. Itulah sehat dan afiat. Sehat itu dari segi fungsinya, afiat dari segi tujuannya. Tangan ini bisa tak gerakan, sehat, tapi pada saat ini sekaligus afiat, karena tak gunakan untuk kajian yang bermanfaat bagi yang lain. Tubuh ini sehat sekaligus afiat. Kalau tidak ada keluhan baik secara fisik, psikis, nah ini namanya sehat sekaligus afiat kalau kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga seterusnya kaki, mulut, lidah, hidung, pikiran, otak. Jadi ukurannya sehat walafiat. Nah kalau suatu misal hati dijadikan jiwa, maka anatomi organiknya, hukum-hukumnya itu bisa dipelajari melalui psikologi, ilmu jiwa. Tapi ilmu jiwa yang ada ini ilmu jiwa yang tidak berjiwa, karena ilmu jiwa yang ada ini tidak pernah belajar mengkaji tentang jiwa, karena ilmu jiwa ini sejak William Wundt tahun 1899 itu diempiriskan. Takaran sesuatu itu ilmiah, parameter ilmiah, kalau terukur berapa besarnya, volumenya, berapa panjangnya, berapa bobotnya, sedangkan jiwa tidak bisa. Maka kemudian ilmu jiwa menjadi ilmu perilaku, behavior. Maka dikatakan ilmu jiwa tidak pernah mengkaji jiwa. Nah oleh karena itu gejala-gejala saja yang dipelajari. Kalau ada orang gangguan jiwa, maka larinya ke RSJ, rumah sakit jiwa bisa, atau menemui psikiater, kanselor, psikolog.
Tapi kalau suatu nusat jiwa hati dalam pengertian spiritual itu juga punya anatomi. Maka ada namanya al-qalbu, anatominya. Ada as-sadr, ada al-qalbu, ada fuad, ada lub. Itu anatomi secara spiritual, secara imaterial dari hati dalam pengertian invisible, imaterial yang tidak materi. Itu juga ada anatominya. Yang paling terdepan itu adalah sadr, dada. Masuk ke dalam al-qalbu, hati. Masuk ke dalam lagi fuad. Yang paling dalam adalah lub. Maka kalau iman itu masih dalam sadr, mudah gonjang-ganjingnya, maka harus ada ikhtiar usaha untuk masukkan iman itu sampai pada lub. Kalau sudah sampai pada lub, sudah tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada sesuatu yang baginya itu mengancam. Ini kalau sudah sampai pada tingkat lub, imannya para sahabat itu mengikuti para nabi dan rasulnya. Imannya sudah sampai pada tingkat lub, maka sudah tidak ada benda yang bisa membuat kekuatan atau membuat dirinya lemah. Tidak ada. Dia tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dan kecemasan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu kalau tadi kalau satu misal gangguan jiwa dalam pengertian material tadi bisa ke rumah sakit jiwa, nemui psikiater, psikolog, kanselor, dan tapi kalau imaterial tidak demikian itu. Kecuali kalau suatu misal dokter psikiaternya itu, psikolognya ini sekaligus dirinya ini adalah ulama ya, yang menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hikmah. Just dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara pikiran, hati, dan fisik, mind, body. Gak bisa. Semua itu saling berpengaruh ya. Holistis, utuh. Maka kalau dokter, termasuk di dalamnya psikiater, mengobati pasien tidak holistis, tidak utuh, ada masalah yang tersisa, ya kemungkinan kecil untuk bisa sembuh. Kalau toh sembuh dalam pengertian itu hanya menghilangkan asap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik sekarang. Nah, jadi yang kita bicarakan adalah hati dalam pengertian invisible, hati sakit yang bersifat imaterial. Dalam kedokteran itu ada ilmu yang disebut dengan etiologi, ilmu penyebaran penyakit. Penyakit menginfeksi ke tubuh kita bisa melalui mikroorganisme, virus, bakteri, udara, air liur. Jadi virus, bakteri masuk ke dalam tubuh kita ini bisa melalui perantara tadi. Nah, ilmu yang mengkaji tentang penyebaran penyakit, penyebab terjadinya suatu penyakit melalui sarana tadi itu adalah etiologi. Tapi setiap virus, bakteri, mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita ini tidak serta-merta lantas kemudian kita terinfeksi sakit. Begitu juga corona ini. Ketika saya dulu belajar virologi sudah kenal corona ini, sudah ada diajari corona ini gitu. Hanya saja disebut corona 19 ini kan karena munculnya corona pada tahun 2019. Tapi 1000 tahun lebih itu sudah ada. Menjadi dahsyat karena didahsyatkan.
Ini kan seram semua ini tak lihat. Seram semua. Jadi justru ketika ketakutan berlebihan didatangi itu. Imunitas jenengan jadi rendah. Ada di HP saya ini banyak teman-teman yang terkena itu. Baik, coba kalian teliti berapa persen usia remaja yang terkena itu. Yang terkena itu umumnya yang sudah usia lanjut dan sudah punya penyakit bawaan. Dan kalau usia bayi yang amat sangat bayi, artinya ada kaitannya dengan imunitas daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kita baik, nggak akan mudah terinfeksi. Paling-paling ya batuk, demam itu aja. Ya. Maka maaf, 1000 maaf, kampung saya saat social distancing dan tidak boleh Jumatan, saya tetap harus Jumatan. Ada alasan baik secara medis maupun secara sosial, secara syar'i. Ini dikaji panjang lebar. Virus itu ada di Jakarta sana itu. Surabaya yang sirkulasi interaksi sesama ini volumenya antar kota. Nah, kalau satu masjid kelas Nganjuk ini ya, perlu diteliti itu berapa sih yang kena, sudah sampai pada taun atau belum. Maka yang kemarin tidak sholat Jumatan tobat. Ya itu ada istimbatnya itu ada. Kalau bicara tentang syariat, maaf sih Bu, maaf, mesti bicara tentang khitab. Khitab itu ada dua, khitab taklifi dan khitab wadai. Khitab taklifi itu ada 5: wajib, sunat, mubah, haram, makruh. Dan ini disifati 5 sifat. Khitab taklifi wajib itu harus ada sebabnya. Sebab diwajibkan itu mengapa? Yang kedua harus memenuhi syarat. Yang ketiganya tidak ada maneh. Maneh itu yang mencegah. Baru nanti fasih sah atau fasih rusak. Sekarang sholat zuhur hukumnya wajib. Oke? Mengapa wajib? Harus memenuhi syarat. Harus ada sebabnya dulu. Sebab apa wajib? Karena waktunya sudah sampai. Secara alami matahari sudah lingsir, nengkleng ke barat dikit. Tapi harus, walaupun toh waktu zuhur sudah sampai, dengan tidak serta-merta semuanya itu wajib sholat. Harus memenuhi syarat. Muslim, muslimah, balik, tamyiz, suci di antaranya. Walaupun sudah sampai waktu zuhur, tapi kalau belum wajib, tidak muslim, muslimah tidak ada kewajiban. Muslim, muslimah, tapi belum balik, belum tamyiz bisa membedakan mana baik mana buruk, maka tidak ada kewajiban. Ya. Walaupun sudah muslim, muslimah sudah balik bisa membedakan mana yang baik buruk, masih ada syarat lagi, suci. Maka kalau haid, walaupun muslim, muslimah, yang wajib menjadi haram sholat zuhur itu, karena ada manek namanya yang ketiga tadi, yang menghalangi untuk sholat fardu tadi adalah haid. Maka yang wajib menjadi haram. Kalau dijalani fasid rusak, tidak sah. Kalau memenuhi syarat semuanya, fasid sah. Sholat Jumat sekarang hukumnya wajib atau sunat? Wajib. Kalau mazhab Syiah, kalau mazhab Syiah itu sunat. Sekarang walaupun sekarang ini sudah mulai
generasi muda ini menghukumi wajib. Tapi hakikat sebelumnya itu adalah sunat. Jadi kalau tidak ada Jumatan, dia ada Jumatan tidak ada masalah karena itu sunat. Itu kalau Syiah. Tapi kita yang ahli sunnah wal jamaah ini ya wajib. Nah, sekarang wajib menjadi haram karena nggak boleh Jumatan. Apa maneknya? Yang menghalangi itu apa? Corona, oke. Sudahkah di kampungmu ada corona? Preventif, oke. Apakah preventif sudah bisa menggugurkan kewajiban Jumatan? Sama dengan ibu ini, maaf, setiap tanggal 17. Pas saat itu, bulan itu tanggal 17 belum haid. Lantas aku tidak sholat zuhur, aku biasa tanggal 17 bulan. Tidak bisa. Atas dasar itulah kemudian tak kampungku itu sholat. Didatangi Kapolsek, didatangi dan ramil, tapi tak jelaskan. Oh gitu ya Pak Prof. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada apa-apa. Allahu Akbar, Masya Allah. Wah, kampung saya ini hari-hari sirkulasi kegiatan nih. Hanya kalau nggak ngarit, ya baca, ya itu aja. Bagaimana tidak Jumatan gitu. Dan inilah perlunya kita ini menguasai qiraatul kutub. Umat Islam harus punya itu. Ada apa namanya ini, menguasai hukum. Nah, itulah yang kemudian saya bisa ngambil. Lah, majelis ulama ya sudah urusan majelis ulama sendiri. Aku tidak ikut-ikut itu. Tapi saya ini punya prinsip, punya dasar yang tak jadikan landasan hidup. Itulah peta saya. Peta saya hidup saya itu Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salaf. Maka rujukan saya ke sana. Maka disinilah mengapa Imam Syafi'i pernah digeret kuda, Imam Hambali masuk penjara karena sering fatwanya itu berbenturan dengan khalifah. Gak bisa seorang ulama itu kemudian istimbatnya itu ke sana. Berapa juta? Gak bisa. Ya. Jadi oleh karena itu, maka kemudian ulama-ulama dulu itu tidak selalu dekat banget kepada penguasa khalifah. Takut kalau istimbatnya ini terkotori. Nah, inilah yang jadi problem hidup dan kehidupan kita di saat sekarang ini. Bagaimana dengan majelis ulamanya? Alhamdulillah baru menjelang hari raya ada edaran yang diizinkan untuk sholat hari raya, tapi social distancing tadi itu. Jauh sebelum itu saya sudah demikian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah baik, ini penting tak sampaikan. Tapi tadi kan mintanya saya tadi kan sakit tadi. Walaupun mari. Nah, jadi sakit hati yang immaterial tadi itu sama. Ya. Virusnya itu setan, bakterinya itu setan, mikroorganismenya itu setan. Setan itulah yang datangkan penyakit hati. Hati dalam pengertian kalau ruh itu, hati kita akan sakit-sakitan manakala kemudian terinfeksi oleh setan. Ya. Tetapi setan tidak mungkin bisa menginfeksi kita. Walaupun setan itu bertebaran, tidak akan menginfeksi kepada kita kalau imunitas hati kita ini kuat. Dan di dalam diri kita tidak ada istilah Imam Ghazali di sini al-madkhal. Tidak, memang kita tidak membuka pintu masuknya setan. Kalau memang kita memberikan goodbye, welcome, bukan goodbye wassalam, tapi welcome, tafadhol, ya sudah dengan sendirinya apa dibuka lebar-lebar,
ya mesti nggon setan di sini itu. Sehingga bukan Allah yang ada, tapi setan. Kalau hati kita terisi Allah, setan lari terbirit-birit. Tapi kalau Allah tidak ada dalam hati kita, setan tertawa, terberkakak, mengapa? Aku senang diberi, aku berlindung di bawah naungan hati. Jadi setan tidak mungkin akan bisa menginfeksi kita kalau kita tidak ada madhal. Gitu loh. Sama dengan sakit fisik, mental corona. Kalau imunnya baik, maka usia 17 tahun, 20 tahun, 37 tahun, nyaris nggak ada yang terkena. Yang terkena yang sudah tadi, imunitasnya sudah bengek. Macam-macam tadi itu kan. Nah, oleh karena itu sekarang bagaimana agar tidak tergoda setan? Ya imunitasnya diperbaiki. Bagaimana kalau kita tidak kepingin dapat terinfeksi corona? Ya hidup sehat sesuai dengan sunnah Allah. Ya. Di antaranya jangan sampai kemudian tidak jalan pagi. Jangan seperti petani yang sudah jalan pagi ke sawah. Jalan pagi ke sawah beda dengan refreshing ketika kita ini jalan-jalan gitu. Jogging itu beda itu. Aku sudah nyangkul loh, beda. Karena dikejar target kok ketika nyangkul. Jadi ada dorongan apa stres, beban. Tapi kalau santai dengan istrinya sambil gojekan, sambil sholawat, sambil zikir. Kalau akad kayak begini, refleksinya datang ke sini, nanti mampir ke alun-alun, sarapan berdua romantis, itu kan sehat fisik, sehat psikis, sehat semua. Ya, jadi jangan sampai tidak pernah olahraga itu, mesti harus olahraga, harus senang. Jangan tidak makan, lapar. Jadi kita ini butuh macam-macam variasi makanan kita, butuh kalori, butuh vitamin, butuh lemak, butuh gula, zat besi. Wah itu dibutuhkan oleh tubuh kita, makan aja yang penting tidak berlebihan itu. Kalau imunitasnya itu kepengen baik. Nah begitu juga kalau hati invisible tadi, rohani yang kita kepingin itu sehat, perkokoh, perkuat. Biar tidak berpenyakit dan perkokoh, perkuat. Apa? Untuk menutup mata madkhal ini tadi. Sholat, tahajud, rawatib, puasa Senin Kamis, puasa Daud, tadarus Al-Quran, membasahi bibir kemana saja dengan kalimat thayyibah. Ya, itu untuk memperkuat. Maka baca di situ di qutul qulub, makanan hati. Ya. Itu makan rohani, hati rohani. Kalau itu terabaikan, jangan heran jika segalanya sudah terpenuhi, suami ganteng tampan, istri cantik, tapi sama sekali tidak pernah disentuh. Disentuh aja tidak pernah. Karena apa? Ya sama sekali lembek semuanya, lembek imunitasnya semuanya. Ya, pengaruh dari karena tidak tenang, tidak tentram, maka semuanya terganggu, mengganggu sistem endokrin, progesteron, estrogen tidak terproduksi normal maksimal. Ya sudah berang tentu suaminya tuh nyupet gini disikut gitu. Apa yuk? Atau sebaliknya, gangguan testosteron. Kalau pikiran ini tidak tenang, tidak tentram. Gak mungkin tenang, tidak mungkin tentram kalau dirinya itu iman tidak kuat. Iman itu diperkuat dengan ibadah tadi. Nah, itu caranya. Maka jangan sampai tidak melibatkan di majelis taklim, harus punya. Nah, kita harus punya majelis taklim.
Yasinan silahkan, tapi jangan hanya sekedar dibaca. Walaupun itu sudah datangkan pahala, tapi efeknya belum dahsyat kalau kita tidak mengkaji makna yang dikandung dalam yasinan. Aku tidak melarang yasinan, silahkan yasinan. Apa surat Baqarah? Tapi mesti sebelum atau setelahnya itu harus ada kajian, walaupun hanya satu ayat. Karena makanannya hati itu. Silahkan tahlilan. Sebelumnya dikasih kajian yang berkaitan mengingatkan akan adanya di mana bakalan kita dipaksa untuk pisah dengan yang kita cinta itu. Ya, ini sensitif, kadang yang nggak mau tahlilan itu kan. Ini Pak Soleh ini mesti gitu. Nanti diundang lagi, nanti tak sampaikan persoalan-persoalan yang berkaitan. Kedepankan akhlak daripada syariat. Jadi persoalan-persoalan itu sudah tidak usah jadi problem, jadi masalah. Ada persoalan besar di kalangan umat Islam, keterbelakangan di bidang segala bidang, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, politik, kita semuanya terserba terbelakang. Itu yang seharusnya semuanya umat Islam harus rukun. Kamu salafi atau salafiyah, kamu itu wahabi atau wahabiyah, Muhammadiyah apa NU, rukun loh. Abaikan yang persoalan-persoalan kecil. Gak usah perjalanan kami kafir, ini kufruk. Oke. Yes. Jadi kalau umat Islam sudah bisa membaca peta kehidupan ini, peta masalah hidup dan kehidupan ini, utamanya yang punya kuasa, otoritas untuk menetapkan satu kebijakan, ini butuh kerja rukun, guyup, ngabaikan tadi. Ini saya kira yang jadi gontor itu kan berdiri di atas kakinya orang banyak. Sebenarnya dikembangkan itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, madkhal itu apa? Jalan masuk, dan jalan masuknya itu sudah penyakit. Ya. Kalau Bapak Ibu kepingin untuk tidak sakit hatinya tidak sakit dan qalbun marid, maka harus kita kenali virus bakteri yang infeksi pada hati kita ini. Yang penting pertama mesti dicamkan adalah jangan memberikan kesempatan kepada setan untuk masuk ke pintu hati kita. Tutupan. Da'amat itu apa kata Imam Ghazali? Di antaranya adalah khirs dan hasad. Itu virus, bakteri, mikroorganisme yang dijadikan sarana oleh setan masuk kepada kita. Karena kita buka, biarkan hati kita itu ada khirs. Khirs itu, al-khirsun itu cinta dunia berlebihan, ekstrim. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut berjuang, bukan hanya takut mati. Cinta dunia, takut korban. Cinta dunia, takut sedekah. Cinta dunia, takut zakat. Cinta dunia al-baghi, bukan sahab. Orang yang cinta dunia berlebihan pasti bakhil. Semuanya serba dihitung. Maka pikiran yang ada adalah pikiran belantik. Belantik itu kok bahasa? Maklar. Semuanya untungku berapa? Dan itu juta materi. Aku tidak menyalahkan maklar yo.
Makelar sini itu kan makelar orang-orang jujur, tidak seperti di sana itu. Belum laku katanya sudah belum tawar, sudah ngomong katanya ditawar. Makelar orang sini ini kan sama dengan Sayyidina Ali. Ini tadi tak beli 100 dirham, tapi boleh dijual 200, 300, 400, nggak mau berapa? Enggak, terus aku nggak usah 400, cukup aja 300 dirham. Coba. Padahal yang mau beli itu mau 400 dirham. Jujur itu, maka berkah. Kalau orang sudah itu tadi terjangkiti cinta dunia, sudahlah guys, nggak akan pernah puas. Rasulullah bersabda, dan itu pada sahabatnya, sahabatku, hati-hati kamu. Kalau sudah terjangkit penyakit khirs, karena dengan penyakit khirs mencintai dunia berlebihan itu, matamu akan buta, telingamu akan tuli, akhirnya menghalalkan berbagai cara. Sudah tidak lagi mempertimbangkan akhirat, yang penting berapa? Wanita berapa untungnya? Kalau bangsa ini sudah terjangkiti penyakit hubud dunia al-khiras, sudahlah. Ini awal dari rusaknya tatanan perekonomian kehidupan kita ini, rusaknya tatanan perpolitikan di negeri yang kita cinta ini. Kalau semua pimpinannya, ulamanya, rakyatnya, hubud dunianya itu berlebihan, karena masih menghalalkan berbagai cara, semuanya serba suap. Pendidikan nyuap, jadi pengen jadi kerja di mana nyuap, karena cintanya dunia itu berlebihan tadi. Maka khirs ini akan datangkan penyakit baru. Maka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun, dalam hatinya itu berpenyakitan, fazadahumullahu maradha, dan akan mengundang penyakit-penyakit lain yang dikenal dalam istilah kedokteran komplikasi. Sudah jantung, sirosis kanker hati, limfoma kanker limpa, gagal ginjal, harus cuci darah setiap minggu 4 kali. Komplikasi sudah, kalau sudah komplikasi sulit itu untuk disembuhkan, kecuali ada keajaiban dari Allah. Jadi berawal dari khirs ini. Kalau sudah khirs biasanya mencintai dunia, muncul iri hati, dengki, serai, jahil, dan metakil. Jadi kalau sudah pokok pangkalnya sudah cinta dunia ini, terjadi itu tadi, iri hati. Melihat orang tetanggane di garansinya ada mobil, hatinya panas, nyaman, tidak enak. Itulah punya anakku, itu dulu, nggak tahu anakmu malu. Ya mesti yang kerjanya pegawai, jadi pegawai bank kok. Tapi kemudian karena iri hati, suzan. Ya itu tadi kan jadi cinta dunia berlebihan tadi. Ada yang lain, ada tetangganya gak pinter kuliah, bisa sampai S3. Ya tapi kok gak diterima itu, rezeki yang didapat haram. Kok itu punya sultan gundul itu, tuyulnya coba itu. Ya, itu punya apa itu namanya? Nenggiri kamarnya sama lihat itu. Jadi akan datangkan iri hati dan dia sudah sering cerita. Kalau orang iri hati bukan hanya mengorbankan di nyawanya sendiri loh, dikorbankan. Ada hadis qudsi yang meriwayatkan pada zaman Nabi Isa, ada seorang saudagar kaya raya, tapi iri hati, hidupnya tidak pernah tenang, tidak pernah tentram. Kalau bapak ibu kepingin hidup tenang tentram, bersihkan dari iri hati, dengki, seri, jahil, metakil, sombong, takabur, sumpah, ujub, benci,
Wes hilang no itu pasti bahagia. Tidak ada lawan, tidak ada kawan. Keburukan yang sering tak sampaikan belum dikatakan soleh. Kalau orang itu belum keburukan dibalas dengan kebaikan. Kalau sini sudah bersih, tidak ada lawan, semuanya kawan, semua dimaafkan, semuanya positif, husnudzon, tidak sudzon, besto sudah, setan tidak akan bisa bodoh. Karena imunnya kuat tadi. Akhirnya apa? Ini iri hati dengan tetangga nih. Daripada hidupku itu tidak tenang, tidak tentram, hanya karena aku ini iri, kompetisi. Hari-hari hariku tidak akan pernah tenang. Aku berkompetisi dengan tetanggaku ini. Maka lebih baik aku itu meninggal. Apa aku yang mati, atau dirinya yang mati? Tapi bagaimana caranya? Akhirnya cari pembantu. Cari pembantu dapat, tapi pembantunya terkejut. Karena ketika dimasuk di situ sudah sampai 3 bulan itu tidak ditunjukkan kerjaan ini apa dan harus melakukan apa, enggak dikasih. Malah justru sediakan kendaraan, makannya ngalahkan makanan yang juragane. Pokoknya semuanya sudah terpenuhi. Kemana saja diberi bebas. Tapi sampai-sampai mendatangkan keheranan bagi si pembantunya. Aku ini sudah 3 bulan dibawa ke sini. Bukankah aku ini seharusnya dikerjakan, tapi kenapa tidak dikerjakan? Malah aku dipersediakan macam-macam seperti ini. Tapi mengapa juraganku ini kok selalu hidup termenung? Kelihatannya menyimpan sesuatu masalah yang butuh bantuan. Kemudian dirinya mendekati pada majikannya, Tuan, aku ini kan sudah hampir lebih dari 3 bulan kerja di sini, tapi mengapa aku ini tidak dipekerjakan, tidak diperlakukan seperti ini, tidak ditunjuki kerjaan saya ini apa? Enggak, aku tidak butuh itu. Hanya pada satu saat saja aku minta bantuan, minta tolong. Loh, jangan nanti, sekarang saja kan memang aku ini dijadikan pembantu, mengapa harus menanti? Enggak. Tapi ini, aku kepingin untuk kalian itu berjanji sumpah. Lu mengapa harus pakai sumpah segala sih Tuan? Karena aku ini kan memang pembantumu. Enggak, pokoknya kamu mesti harus sumpah dan janji. Kalau pada satu saat, di saat aku itu butuh bantuan, kalian dibantu. Iya, tentu mesti tak bantu Tuan. Dan aku berjanji, sumpah. Ringkas cerita, pada satu malam tuan juragannya itu bawa pedang, dimasukkan ke sarungnya, kemudian membangunkan si pembantunya. Bangun. Ya Tuan, apa yang bisa saya bantu? Diam saja dulu. Ayo kita keluar. Kita masuk, naik ke pagar itu, lompat pagar, kita masuk ke rumah tetangga kita itu. Loh, apa yang harus kita lakukan? Tidak, nanti aja tak kasih tahu. Kita masuk ke dapur. Ketika masuk ke dapur, sudah, tolong bunuh aku. Ya, tolong bunuh aku. Duh, mengapa sih Tuan? Jenengan itu orang baik-baik kok. Kemudian diminta untuk bunuh, dan bunuhnya di sini. Sekedar kalian ketahui, sepanjang hidup dan kehidupanku selama ini tidak pernah aku bahagia dan tenang. Saat aku menyaksikan tetanggaku ini mesti memiliki sesuatu, dan saya dari pihak yang kalah, rasanya hati ini meropok. Sudah tidak akan tenang, tidak akan tentram lagi. Lebih baik aku mati. Kalau nanti aku mati, jangan bunuh di sini. Besok pagi orang rame-rame, maka petugas keamanan kan datang di sini, dan nanti yang tertuduh dan tersangka kan mesti pemilik rumah ini. Oh, jangan melakukan ini perbuatan konyol. Kalau kamu tidak mau membunuh aku, kamu yang tak bunuh. Kamu yang tak jadikan tumbal. Mau kamu? Ketika nanti kamu sudah bunuh aku, kan sudah tak sediakan uang. Kalian pergi jauh sudah, tidak usah kembali lagi. Nanti yang tertuduh adalah ini.
Bapak dan saudara mati Allah, memang gerakan yang dungu seperti ini, konyol seperti ini, yang perlu dibunuh. Kalau aku tidak dibunuh, aku yang dibunuh. Akhirnya dibunuh, pergilah dia jauh. Tetapi nurani kesalehan bersihnya tadi, kasihan kepada si pemilik rumah. Gimana nanti kalau di meja hijaukan, kemudian dirinya yang terkubur. Akhirnya dia kembali, dan ternyata beberapa hari kembali itu sudah dimijai-hijaukan. Saat hendak ditetapkan sebagai tersangka, ia katakan bahwa yang membunuh saya bukan si pemilik rumah. Disampaikan alasannya tadi. Akhirnya Bapak dan saudara, karena ceritanya seperti tadi, si pembantunya tadi terselamatkan bebas dari jeratan hukum. Begitu juga pemilik rumah. Jadi orang kalau sudah kami dunyonen, menghalalkan berbagai cara, iri hati, kalau perlu jiwanya ini, karena sudah tidak berpikir rasional, sudah tertutup itu. Ibarat matahari cahaya itu sudah tidak sampai ke bumi lantaran cuaca buruk, awan tebal. Cahaya Allah, hidayah Allah tidak sampai kepada hati itu, maka tidak dapat petunjuk, meraba-meraba, bingung sakena. Dan kalau sudah mencintai, itu nggak enak dengan suaminya. Kamu kan dikira suami ini loh dikono. Istri ini aku bukan dikira ya. Ini aku jadi bujuni. Loh kalau sudah rumah tangga tuh aku ya kamu, kamu ya aku. Kalau yang satu itu begini, susah. Kalau lihat istrinya begini, susah. Kalau lihat suaminya begini, susah. Bingung kalau nanti ditinggalkan. Nah, jadi kalau yang datang di sini masih ukurannya ini buat kamu, ini buat aku, dirubah itu. Namanya tidak romantis itu. Cintanya cinta karena dunia itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hilangkan iri hati itu. Iri hati nanti bisa datangkan dengki. Cinta dunia, iri hati, dengki. Ketika Nabi Nuh itu sudah buat kapal, kemudian kapalnya jadi dan datang hujan. Jam berapa? Baru jam 7. Masih lama ya? Apa teruskan ya? Kalau itu kepanasan masuk itu dari imunitasnya malah bagus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ketika sudah banjir bandang, nanti dibuka dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Utamanya tafsir Al-Qurtubi. Kan ketika Nabi Nuh itu berdakwah, karenanya berapa gelintir orang aja yang taat, yang ikuti Nabi Nuh selama puluhan tahun. Kalau Ustadz Gontornya masih berapa tahun sih? Pesertanya sudah sekian banyak. Nabi Nuh gelintiran. Bahkan istrinya saja tidak taat, anaknya tidak taat. Ini akhirnya sampai Allah itu datangkan ujian berupa 40 tahun tidak hujan. Baca surat apa tafsir Al-Qurtubi ayat 10, 11, 12. 10, 11, 12. Ya. Semua tumbuhan kering semua, hewan mati semua, perempuan mandul semua. Nah ini benar 40 tahun mandul. Baru kemudian minta pada Nabi Nuh untuk supaya mohon pada Allah diturunkan hujan. Maka kemudian surat Nuh ayat 10-11, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Podo minta ampun kepada Allah, istaghfiru, berjalan istighfar.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa. Innahu kana ghafar, sungguhnya Allah itu pengampun dan penyayang. Kalau sudah demikian, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan. Bayum ditelakum amwalin. Kalau kamu itu suatu misal rezekimu itu pada jatuh, maka Allah akan datangkan melimpahkan rezeki. Bayum ditelakum amwalin. Bayum ditelakum bi amwalin. Ya, babanin, kalau kamu tidak punya anak, semuanya pada mandul, maka kalian akan diberikan anak yang saleh dan salehah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharon. Dan Allah akan datangkan sungai di sekelilingmu itu akan berair 40 tahun. Nah, karena ternyata sudah dikasih hujan juga, beberapa hujan juga tidak banyak yang mau taat. Kemudian Allah perintahkan ke membuat kapal jadi nyerukan siapa kaum yang ikutimu. Hanya sekitar 73 orang. Istri ini, putra ini tidak ikut. Semua masuk ke kapal, banjir bandang hingga sampai ke atas gunung. Jadi anaknya yang nantang bapaknya tadi gak mungkin akan terkena banjir karena aku naik ke atas gunung. Diikuti, air itu mengikuti. Nah, ketika semua dimasukkan benda-benda, hewan dimasukkan berjodoh-jodoh, tetul tumbuhan dimasukkan berjodoh-jodoh, ada orang tua yang ikut masuk.